Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Beberapa waktu yang lalu minyak goreng sempat langka ya. Bagi saya, seorang pelaku usaha di dunia kuliner, hal tersebut sangat menyulitkan. Beli online susah, beli offline apalagi. Untungnya, setelah pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi, pasokan minyak goreng pun langsung membludak. Bagi saya, mendingan kayak sekarang deh, walaupun harganya mahal, tapi barangnya ada. Daripada kita mau beli barangnya, mau beli minyak goreng, tapi nggak ada barangnya. Nah, salah satu penyebab kenapa minyak goreng bisa langka, selain ada yang nimbun, hal ini juga terjadi karena harga CPO yang melambung tinggi. Padahal kita tahu ya, bahwa minyak goreng itu bahan dasarnya adalah CPO. Ketika harga CPO naik, tentunya biaya produksinya juga ikutan naik. Tenang. Tentu aja dalam video ini saya nggak akan menceritakan kronologis kenapa minyak goreng bisa langka. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan CPO yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Teladan Prima Agro dengan kode ticker TLDN. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Teladan Prima Agro atau nantinya saya sebut dengan TLDN ini didirikan pada tahun 2004 dengan nama Sandaran Prima Sawit. Lalu di tahun 2012 bergabung dengan Teladan Agro Resources, lalu kemudian berganti nama menjadi Teladan Prima Agro. TLDN sendiri merupakan induk perusahaan ataupun holding dari 8 entitas anak yang bergerak dalam usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, dan juga satu entitas anak yang berorientasi pada energi terbarukan. Saat ini TLDN mengelola 13 perkebunan kelapa sawit dengan luas total 60.400 hektar area tertanam dan mengoperasikan 6 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 310 ton tandan buah segar per jam. Seluruh perkebunan dan juga pabrik kelapa sawit secara strategis berlokasi di Kalimantan Timur yang khususnya berada di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan juga Pasir. Sebelum melangkah lebih jauh, kita coba lihat dulu ya siapa sih orang-orang di balik TLDN ini. Jadi untuk memegang saham dari TLDN saat ini ada 4 ya, yaitu yang pertama adalah PT Teladan Resources yang memegang sebesar 66,02%, lalu ada Ahmad Gunung yang memegang 16,9%, lalu ada Wisnu Wardana yang memegang 16,9%, dan terakhir adalah Wiwoho Basuki Cokronegoro sebesar 0,18%. Bagi yang udah lama di dunia saham pasti tahu ya bahwa nama-nama tadi mewakili Indika Group. Sepertinya di tahun-tahun ini, Indika Group ini lagi gencar-gencarnya mencari dana ya. Setelah meraup dana segar dan juga membereskan hutang dari Net TV, Indika Group juga kemungkinan akan mendapatkan capital gain dari WIRG nantinya, dan tentunya dana segar dari TLDN ini. Di IPO TLDN, Indika Group itu akan cuannya nendang banget karena entitas perkebunan kelapa sawit ini memang dikuasai secara dominan oleh Indika Group. Seberapa banyakkah dana segar yang akan diraup oleh TLDN? Kita lihat di struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 2,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 520 hingga 600, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1,3 triliun. Banyak ya. Dengan nilai sebesar ini, maka IPO TLDN ini masuk ke dalam IPO Jumbo. Dana IPO ini nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 69% dari dana IPO akan digunakan untuk yang pertama. Sekitar 23%-nya akan digunakan untuk belanja modal. Lalu yang kedua adalah sekitar 46%-nya akan digunakan untuk pembayaran dipercepat sebagian pokok hutang bank. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 31% dari keseluruhan dana IPO ini akan digunakan untuk 4 hal ya. Yang pertama adalah sekitar 19%-nya itu akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Teladan Prima Sawit, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk sekitar 5%-nya itu untuk belanja modal, dan sekitar 14%-nya untuk pembayaran pokok hutang bank. Lalu yang kedua adalah sekitar 4% itu akan dilakukan penyetoran modal lagi kepada PT Daya Lestari, yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal.
Lalu sekitar 1% akan dilakukan penyetoran modal kepada PT Multi Jayantara Abadi yang selanjutnya akan digunakan lagi-lagi ya untuk pembayaran pokok hutang bank. Dan terakhir adalah sekitar 7% itu akan digunakan untuk penyetoran modal juga kepada PT Cahaya Anugrah Plantation yang selanjutnya lagi-lagi akan digunakan untuk pembayaran pokok hutang bank. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini rada-rada mirip dengan IPO-nya Net TV ya. Sebagian besar dana IPO-nya dipergunakan untuk pembayaran hutang. Tentunya hal ini akan menjadi hal yang kurang menarik di mata sebagian besar investor. Tapi perlu diingat, kurang menarik bukan berarti harganya nggak bisa naik ya. Selama ada bandar yang mau naikin harganya atau ada story yang menarik, bisa-bisa aja harganya nanti naik. Menurut saya sendiri, ada dua story menarik dari IPO-nya TLDN ini. Yang pertama, tentu saja adalah harga CPO yang udah melambung tinggi. Dari titik terendahnya di tahun 2020, harga CPO itu udah mengalami peningkatan lebih dari 200%. Walaupun dibandingkan dengan beberapa minggu lalu, pergerakan harga CPO itu lagi mengalami koreksi, tetap aja ya harganya itu masih tinggi. Lalu story yang kedua adalah melalui anak usahanya yaitu PT Daya Lestari, TLDN ini akan berfokus kepada energi terbarukan. Jadi nantinya melalui PT Daya Lestari, TLDN ini akan fokus pada pemanfaatan limbah guna menghasilkan energi terbarukan ataupun renewable energy untuk menghasilkan listrik yang dapat mendukung proses produksi pada pabrik yang dimiliki dan melakukan pendistribusian tenaga listrik kepada lingkungan sekitar. Hingga pada saat prospektus ini dibuat, PT Daya Lestari ini juga udah menjual excess power kepada PLN. Sebagai wujud komitmen PT Daya Lestari untuk mengembangkan energi terbarukan, PT Daya Lestari telah menandatangani memorandum ataupun MOU dengan Asia Biogas Singapura Pti Ltd dan juga PT Asia Biogas Indonesia sehubungan dengan rencana pengembangan proyek klaster biogas di Indonesia. Nah, TLDN sendiri kan dimiliki oleh Indika Group ya. Dan kita semua tahu ya bahwa Indika Group saat ini pelan-pelan nih lagi menggeser kegiatan usahanya ke renewable energy. Antara lain seperti energi terbarukan dan juga motor listrik. Bisa jadi kedepannya PT Daya Lestari inilah yang akan dipakai oleh Indika Group untuk menyongsong hal tersebut. Nah, untuk jadwal IPO dari TLDN adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya itu adalah dari tanggal 17 hingga 25 Maret 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu dari tanggal 4 April hingga 7 April 2022. Dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 11 April 2022. Nah, jadi dari pada saat video ini diupload hingga ke masa offeringnya, itu masih ada beberapa hari ya. Jadi Sobat Maya masih punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya Sobat Maya mau membeli IPO-nya TLDN ini atau enggak. Lalu coba kita lihat ya, siapakah underwriter dari IPO-nya TLDN ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya TLDN ini adalah BNI Sekuritas dan juga CIMB Niaga Sekuritas. Dalam 2 tahun terakhir ini, CIMB Niaga udah mengawal beberapa saham IPO ya, antara lain dari yang terakhir yaitu STAA, DRMA, dan juga WMPP. Sedangkan BNI Sekuritas sangat jarang mengawal saham IPO. Dalam 2 tahun terakhir ini, saham IPO yang dikawal antara lain adalah Archie dan juga Zyrex. Coba kita lihat historical dari masing-masing saham tersebut ya. Nah, untuk yang pertama adalah dari yang paling baru ya, yaitu STAA. STAA ini arahnya 2 kali, tapi nggak langsung mentok arah ya. Jadi naiknya pelan-pelan, naik turun sampai arahnya 2 kali. Lalu selanjutnya adalah DRMA. Nah, DRMA ini ditutup di zona merah. Lalu selanjutnya ada WMPP. WMPP ini pun sama ya. Di hari pertamanya listing ditutup di zona merah. Lalu ada Archie. Nah, Archie ini sih ditutup di zona hijau. Tapi kenaikannya itu cuma 0,66% aja. Lalu yang terakhir adalah Zyrex. Nah, Zyrex ini berhasil 3 kali arah. Jika kita lihat historical tersebut, kinerja dari NI ataupun BNI Sekuritas dan juga CIMB Niaga Sekuritas dalam mengawal saham IPO ini agak mengecewakan ya. Nah, apakah di IPO-nya TLDN ini kejadian yang sama akan berulang? Semoga aja enggak ya. Oke, kita lanjut melihat dari sisi laporan keuangannya.
Dari sisi aset, udah cenderung stabil ya, berada di sekitar angka 4 triliunan. Coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas, sama ya dengan aset, agak stagnan. Total hutang bank itu ada sekitar 2 triliun, dan total liabilitas jangka pendeknya ada sebesar 1,8 triliun. Jumlah yang cukup besar jika kita bandingkan dengan aset lancarnya. Nah, karena likuiditasnya kurang bagus, maka dana investor seperti kita yang dipakai untuk membayar hutangnya. Nyebelin ya? Oke, kita lanjut ke laporan ekuitasnya. Dari sisi ekuitas terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2020. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh akumulasi kerugian yang menurun berkat kinerja TLDN yang berbalik untung dari tahun sebelumnya terus merugi di tahun 2019 dan 2018. Lalu juga adanya uang muka setoran modal. Nah, di sini ada yang menarik nih Sobat Maya. Jika Sobat Maya lihat di sini, tambahan modal disetor hingga tahun 2020 itu sebesar 1,1 triliun. Sedangkan per 30 September 2021 malah defisit 84 miliar. Ternyata hal ini disebabkan karena adanya konversi dari tambahan modal disetor menjadi modal saham. Sehingga komposisi pemegang saham yang sebelumnya seperti ini akan menjadi seperti ini. Ini gokil banget ya, nggak banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi seperti ini. Lalu pada bulan November 2021, dilakukan pemecahan nominal dari yang semula adalah 100.000 menjadi Rp100 per lembar sahamnya. Sehingga struktur permodalannya akan menjadi seperti ini. Tentu saja dengan adanya hal ini, pemegang saham lama itu pastinya akan langsung auto cuan pada saat IPO. Dan menariknya, dengan skema seperti ini, pemegang saham lama itu enggak di-lock, sehingga mereka tuh bisa mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya itu kapanpun. Ngeri-ngeri sedap ya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, mungkin TLDN ini dapat dijauhi dulu ya. Jika kita melihat dari sisi rasio hutang, maka kemungkinan besar TLDN ini enggak masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun untuk pastinya kita tunggu aja pengumuman resminya ya. Oke, coba kita lanjut ke laporan laba ruginya. Untuk laporan keuangannya lumayan fantastis ya Sobat Maya. Per akhir tahun 2018, TLDN masih membukukan kerugian sebesar 208 miliar. Bahkan di akhir tahun 2019, kerugiannya malah meningkat menjadi 263 miliar. Nah, kerennya di akhir tahun 2020, laba usahanya langsung berbalik untung menjadi 232 miliar. Tentunya hal ini memang karena kondisinya mendukung. Secara penjualannya emang naik, lalu harga CPO juga naik gila-gilaan dalam 2 tahun terakhir ini. Dan tentunya ini berdampak sangat positif bagi perusahaan CPO seperti TLDN ini. Lalu jika kita lihat di sini, kemungkinan di tahun 2021, labanya dari TLDN pun akan semakin meningkat. Nah, dengan kinerja TLDN yang luar biasa, kira-kira valuasinya di harga IPO mahal nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi TLDN ini kurang menarik ya. Jika harga finalnya itu di harga tertingginya yaitu di 600, maka PER-nya itu adalah sebesar 24,48 kali dan PBV-nya sebesar 3,65 kali. Lalu di harga 600, market cap-nya itu akan berada di 8,7 triliun. Coba kita bandingkan dengan kompetitornya ya. Nah, ternyata dibandingkan dengan kompetitornya, secara PER maupun PBV, ternyata TLDN ini yang paling mahal di antara yang lain ya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja TLDN terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dana IPO-nya dipakai untuk pembayaran hutang. Tentu saja hal ini akan berdampak bagus karena beban keuangannya juga akan berkurang di masa mendatang. Nah, tentunya hal tersebut akan berpotensi untuk meningkatkan laba usaha dari TLDN. Namun perlu diingat, kinerja TLDN yang luar biasa ini nggak terlepas dari kenaikan harga CPO yang naik gila-gilaan dalam 2 tahun terakhir ini. Kita nggak pernah tahu kapan harga CPO akan turun, tapi begitu saat tersebut tiba, maka tentu saja akan berdampak banget bagi kinerjanya TLDN. Kesimpulan yang kedua,
Valuasi TLDN secara PER maupun PBV tergolong mahal jika kita bandingkan dengan peers-nya. Jika kita hanya melihat dari valuasinya aja, tentunya peers-nya TLDN lebih menarik untuk kita beli. Tapi seperti biasa ya, di dunia saham itu mahal bukan berarti nggak bisa naik. Terlebih menurut saya ada dua story ya yang udah tadi saya sounding di awal yang mungkin bisa aja menjadi katalis penggerak bagi pergerakan harga TLDN pada saat listing nanti. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya TLDN itu adalah BNI Sekuritas dan juga CIMB Niaga Sekuritas. Track record kedua underwriter ini dalam mengawal saham IPO untuk momentum jangka pendek menurut saya agak kurang memuaskan. Bahkan beberapa tuh ada yang ditutup di zona merah. Mari kita lihat ya, apakah di IPO-nya TLDN ini bakal ada gebrakan atau enggak. Kesimpulan yang keempat, IPO TLDN ini termasuk ke dalam IPO jumbo. Dan sebagian besar tujuan penggunaan dana IPO-nya adalah untuk pembayaran hutang. Jadi sebenarnya lumayan riskan nih untuk ikutan IPO-nya TLDN ini. Terlebih enggak ada lock saham bagi pemegang saham lama. Kalau misalnya mau diguyur, wah semuanya bisa wassalam. Tapi kalau Indika Group harusnya ya mainnya itu cantik. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Cuma saya sendiri mungkin nggak akan ambil banyak di IPO-nya TLDN ini. Karena ya memang kalau misalnya IPO jumbo seperti ini, ada kemungkinan penjatahannya itu dapat banyak ya. Terlebih saya udah bilang di awal tadi, sebenarnya IPO-nya TLDN ini agak riskan untuk diikuti. Kalau misalnya di hari pertamanya listing harganya emang turun, maka saya nggak akan ragu untuk langsung jual saat itu juga. Tentunya kalau misalnya emang naik, ya saya akan jual sesuai dengan keserakaan saya pada waktu itu. Dan kalau misalnya udah nggak kuat naik, akan saya jual juga. Tapi yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan jika Sobat Maya mau melakukan order di IPO-nya TLDN ini, Sobat Maya itu udah mempertimbangkan ya dan menghitung kira-kira berapa besar sih resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Bisa aja pendapat saya ini berubah ya jika ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO TLDN. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO TLDN atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.